Oke, ini untuk cara pengolahan data secara manual ya. Misalnya kita tidak punya aplikasi statistik gitu, kita bisa mengolah data hasil uji hedonik secara manual. Nah, pertama kita tabulasikan dulu data seperti pada yang pakai Minitab di video sebelumnya ya. Jadi di contoh ini kita punya 20 orang panelis, terus sudah kita masukkan input datanya tingkat kesukaan masing-masing panelis untuk masing-masing sampel. Misalnya untuk roti Inggris, panelis 1 memilih menjawab 5 gitu ya untuk tingkat kesukaannya, roti Amerika dia 5, roti Indonesianya 8. Dan seterusnya ini ditabulasikan. Nah, setelah itu dijumlahkan gitu, dijumlahkan ke bawah gitu ya. Terus ini juga dijumlahkan ke bawah, ini juga. Nah, setelah dapat jumlah yang ke bawah ini, kita jumlahkan juga ke samping. Jadi yang ke samping yang di bagian total panelis di sini. Ya, total sampel yang di bawah, di samping total panelis. Jadi 5 tambah 5 tambah 8 itu 18. Begitu seterusnya, ini jumlahkan ke samping gitu ya. Nah, nanti hasil dari total panelis ini dijumlahkan lagi ke bawah, sehingga dapatlah grand totalnya adalah 318 di kasus ini. Oke, terus kita hitung derajat bebasnya. Derajat bebas itu ada derajat bebas untuk jadi sumber keragaman kita di sini ada sampel ya, terus panelis, galat, dan di situ nanti total dari sumber keragaman itu. Nah, masing-masing ini memiliki derajat bebas. Misalnya derajat bebas sampel. Derajat bebas sampel itu adalah rumusnya T dikurang 1 atau jumlah sampel dikurang 1. Terus kalau derajat bebasnya panelis berarti jumlah panelis dikurang 1. Untuk derajat bebas galat itu adalah derajat bebas total ya, dikurang derajat bebas sampel dikurang derajat bebas panelis. Derajat bebas total sendiri itu merupakan derajat bebas yang dihitung dari rumus jumlah sampel dikali jumlah panelis dikurang 1. Nah, tinggal kita masukkan saja ke rumus ini ya. Nanti akan didapatlah nilai derajat bebasnya. Nah, ini tolong bisa di pause dulu videonya, terus kalian coba cari sendiri berapa derajat bebasnya. Apakah bisa mendapatkan nilai sesuai yang tertera di tabel ini. Kalau belum, coba dicek lagi. Kalau sudah, berarti sudah oke ya perhitungannya. Oke, setelah kita dapatkan derajat bebas, kemudian kita menghitung faktor koreksi atau FK. FK itu merupakan total kuadrat dibagi jumlah panelis dikali jumlah sampel. Nah, nilai total itu yang tadi ya di tabel itu sudah kita hitung, tinggal dimasukkan ke dalam rumus ini. Nah, totalnya berapa tadi? Total 318. Total kuadrat berarti 318 kali 318. Jumlah panelis ada 20, terus jumlah sampelnya ada 3. Nah, dihitung, didapatlah hasilnya 1685,4. Nah, pause lagi di sini, coba hitung sendiri untuk memastikan bahwa kalian tahu bagaimana cara menghitungnya ya. Usahakan untuk mendapatkan nilai yang sama yang tertera di slide ini. Oke, setelah kita dapat faktor koreksi, yaitu sekarang masuk ke jumlah kuadrat total, atau kita singkat JK total. Nah, jumlah kuadrat total itu dihitung dari total kuadrat dikurang FK. Tadi FK-nya kita sudah dapat ya dari perhitungan sebelumnya. Ini saya tuliskan kembali, nilai FK-nya adalah 1685,4. Nah, total kuadrat kita dapat dari mana? Total kuadrat itu adalah kita kuadratkan dulu nilai-nilai yang tadi sudah di nilai tingkat kesukaan dari masing-masing panelis ya. Misalnya panelis 1 dia kan menjawab tadi nilainya 5 ya.
5 ini dikuadratkan, jadinya 25. Terus 5 ini juga dikuadratkan, 25. 8 dikuadratkan, jadi 64. Begitu seterusnya. Nah, ini semua nilai ini itu dijumlahkan. Dijumlahkan dapatlah nilai total kuadrat. Ya, 1940. Nah, nilai inilah yang kita kurangi dengan nilai FK. FK yang 1685. Coba di pause, terus coba dihitung ya. Masukkan data ini ke dalam Excel misalnya. Paling gampang pakai Excel ya. Atau kalau manual sekali, kalian tidak pakai komputer, bisa pakai kalkulator. Tapi kalkulator akan lebih sulit karena hitungnya benar-benar satu-satu. Oke, setelah didapatkan total kuadrat, masukkan ke dalam rumus ya. 1940 dikurang 1685,4, maka didapatkan hasilnya adalah 254,6. Oke. Berikutnya kita hitung jumlah kuadrat sampel atau JK sampel. JK sampel itu adalah jumlah kuadrat total sampel dibagi jumlah panelis dikurang FK. Nah, FK tadi kita sudah dapat ya. Jumlah kuadrat total sampel didapat dari mana? Yaitu dari total sampelnya dikuadratkan. Jadi 79 itu dikuadratkan, dapatnya berapa gitu ya. 89 dikuadratkan, dapatnya 7921, dan 150 dikuadratkan. Dapatlah ini. Nah, ini dijumlahkan. Semuanya, ketiganya itu dijumlahkan, sehingga didapatlah nilai 36.662. Itu jumlah kuadrat total sampel. Dibagi jumlah panelis. Panelisnya adalah 20 orang. Nah, ini ya perhitungannya. 36.662 dibagi 20 dikurang FK. Ini tolong di pause lagi, terus coba dihitung sendiri ya, sama tidak hasilnya untuk pelatihan. Oke, setelah kita dapat jumlah kuadrat sampel, kita hitung lagi jumlah kuadrat panelis. Nah, seperti jumlah kuadrat sampel, tapi yang sekarang yang kita kuadratkan adalah nilai di total panelis ya. Jadi 18 ini dikuadratkan dapat 324, terus ini dikuadratkan juga dapat 256, dan seterusnya. Terus hasil ini dijumlahkan sehingga kita dapat 5106. Ini adalah jumlah kuadrat total panelis. Nah, jumlah kuadrat panelis atau JK panelis itu sama dengan JK total panelis dibagi jumlah sampel dikurang FK. FK tadi kita sudah dapat nilainya. JK total panelis yaitu ini 5146, terus jumlah sampel ada 3. Masukkan ke dalam rumus, maka seharusnya didapatkanlah nilai ini. Sekali lagi, dicoba secara mandiri ya, di pause dulu videonya. Oke, berikutnya adalah kita hitung jumlah kuadrat error. Jumlah kuadrat error itu dihitung dengan rumus jumlah kuadrat dikurang jumlah kuadrat sampel dikurang jumlah kuadrat panelis. Nah, ini 3 ini kita sudah dapat tadi ya, sudah kita hitung sebelumnya. Berarti tinggal dimasukkan ke dalam rumus sehingga dapatlah nilai JK errornya. Nah, nilai-nilai itu kita gabungkan ya tadi di dalam tabel. Jadi tadi sudah ada sumber keragamannya, ya ada 4, sampel, panelis, galat, dan total. Terus derajat bebasnya tadi sudah kita hitung di awal. Nah, jumlah kuadratnya masing-masing kita masukkan ke tabel ini. Tadi jumlah kuadrat sampel, jumlah kuadrat panelis, jumlah kuadrat galat atau error ya. Tadi kita sebutnya jumlah kuadrat error. Galat itu sama juga dengan error. Terus jumlah kuadrat total. Setelah kita dapatkan derajat bebas dan juga jumlah kuadrat, kita bisa menghitung kuadrat tengah. Kuadrat tengah itu didapat dari apa? Didapat dari jumlah kuadrat
dibagi derajat bebasnya. Jadi kalau kuadrat tengah sampel berarti JK sampel dibagi derajat bebas sampel. Kalau untuk panelis berarti JK panelis dibagi DB atau derajat bebas panelis. Begitu seterusnya. Gitu juga untuk galat ya. Nah, coba di pause terus dihitung sendiri ya. Seharusnya nanti kalian akan mendapatkan nilai ini. Kalau untuk sampel tadi ya, JK sampel berapa? 147,7. Terus DB sampelnya berapa? 2. Nah, ini dibagi gitu ya, seharusnya nanti dapatnya 73,85. Terus untuk kita sudah dapat, berarti tabel kita sudah berisikan derajat bebas, jumlah kuadrat, dan juga kuadrat tengah. Nah, berikutnya kita hitung adalah F hitungnya. Kita tentukan F hitung. F hitung didapat dari apa? Yaitu kuadrat tengah dibagi kuadrat tengah sampel. Kalau untuk yang sampel ya, kuadrat tengah sampel dibagi kuadrat tengah galat. Untuk panelis begitu juga, kuadrat tengah panelis dibagi kuadrat tengah galat. Kita sudah dapat nilai kuadrat tengah semuanya, maka bisa kita hitung nilai F hitungnya. Untuk sampel berarti KT sampel kan 73,85. KT galatnya adalah 2,01. Nah, ini kalau dihitung seharusnya hasilnya adalah 36,46. Ya, coba di pause dulu, coba dihitung sendiri. Kalau benar, maka hasilnya akan seperti pada slide ini. Nah, kita sudah dapat berarti derajat bebas, jumlah kuadrat, kuadrat tengah, dan yang terakhir adalah F hitung. Oke, nah sekarang kita sudah sampai di tabel ANOVA, di mana kita sudah mengetahui derajat bebasnya, kita sudah tahu jumlah kuadrat, kita tahu kuadrat tengahnya, dan kita tahu F hitungnya. Sekarang kita bandingkan nilai F hitung kita dengan F tabel. F tabel itu didapat dari mana? Bisa kita ambil dari nilai, memang ada namanya tabel F ya. Bisa kalian Google, itu bisa di-download tabel F. Atau bisa juga kita dapatkan nilainya dari Excel. Di Excel kita bisa pakai rumus ini ya, dalam kurung fin V. Terus kalau kita mau F tabel 5% atau 0,05, maka kita masukkan nilai 0,05-nya. Terus koma ya. Terus D4 itu adalah nilai derajat bebas dari sampel. Terus koma yaitu D6 yaitu derajat bebas dari galat. Terus di enter, maka akan dapatlah nilai F tabel. Kalau kalian lakukan ini gitu ya, dicoba, nanti akan dapatnya nilainya nih 3,244. Terus untuk yang F tabel 0,01 atau F tabel 1%, kadang tulisnya 1% sama ya, 1% dengan 0,01. Ingat persen itu adalah per 100. 1 bagi 100 sama dengan 0,01. Caranya sama dengan F tabel 5% tadi, bedanya adalah si nilai di setelah fin V dalam kurung itu kita ganti jadi 0,01. Maka dapatlah nilai F tabelnya yaitu 5,211. Saya harap kalian tidak hanya mendengarkan video ini, tapi juga di pause terus dicoba sendiri untuk lebih pahamnya. Ini harus ini ya, praktek langsung gitu. Kalau hanya dengar saja, kemungkinan besar akan tidak paham ataupun tidak akan teringat caranya seperti apa. Nah, kita sudah dapat nilai F tabel, tadi kita bandingkan ya antara F hitung dengan F tabel. Apa artinya dengan
perbandingan F hitung dan F tabel tadi, ada 3 peluang ya. Yang pertama adalah nilai F hitung itu lebih besar daripada nilai F tabel 0,01. Apa artinya? Kalau yang seperti ini, artinya sampel itu berbeda sangat nyata. Jadi, kita tadi punya 3 sampel ya. Misalnya adalah roti Inggris, roti Amerika, roti Indonesia. Nah, tingkat kesukaan dari ketiga sampel ini ada yang berbeda sangat nyata. Itu kalau F hitungnya lebih besar daripada F tabel 0,01. Ya. Setidaknya satu dari 3 sampel ini berbeda dari yang lainnya. Setidaknya ya. Bisa saja 2 yang berbeda atau bisa 3-3-nya beda jauh semuanya. Itu peluang yang pertama. Peluang yang kedua yaitu jika F hitungnya lebih besar daripada F tabel 0,05 tapi lebih kecil daripada F tabel 0,01. Berarti dia berada di antaranya, di antara nilai F tabel 0,05 dan 0,01. Nah, kalau kasusnya seperti ini, berarti kita simpulkan tingkat kesukaan antar sampel itu berbeda nyata. Ya, ada setidaknya salah satunya berbeda dari yang lainnya. Ingat tadi yang pertama berbeda sangat nyata, jadi betul-betul beda sekali. Kalau yang kedua ini dia berbeda secara signifikan gitu ya, tapi tidak sebeda kalau yang kasus pertama. Nah, skenario yang ketiga adalah jika F hitung kita, nilai F hitung lebih kecil daripada F tabel. F tabel 0,05. Kasus seperti ini berarti sampel antar sampel itu berbeda tidak nyata. Tidak nyata itu artinya perbedaannya kecil sekali gitu ya, sampai bisa kita abaikan. Atau kalau kasarnya kita bilang tingkat kesukaan antar sampel itu sama saja gitu. Jadi mau roti Inggris, roti Amerika, roti Indonesia, mereka sama tingkat kesukaannya. Tidak ada yang lebih mereka sukai ataupun yang lebih mereka tidak sukai. Itu kalau skenario yang ketiga. Ya. Nah, untuk kasus yang contoh di sini, nilai F hitungnya itu lebih besar daripada F tabel 0,01. Apa yang bisa kita simpulkan? Yaitu tingkat kesukaan dari sampel kita itu berbeda sangat nyata. Artinya, setidaknya ada salah satu dari ketiga sampel ini yang punya tingkat kesukaan jauh lebih tinggi atau jauh lebih rendah dari sampel yang lain. Nah, pertanyaannya adalah, yang mana sampel yang punya perbedaan yang nyata itu? Ya, apakah sampel roti Inggris yang berbeda dari tingkat kesukaan roti Inggris dan roti AS yang berbeda, atau roti Inggris dengan roti Indonesia, atau roti AS dengan roti Indonesia? Nah, ini kita belum bisa menjawabnya dari tabel ANOVA. Kita harus melakukan uji lanjut. Nah, jadi jika F hitung kita lebih besar daripada F tabel, entah itu 0,01 atau yang 0,05, intinya dia lebih besar daripada F tabel kita, maka kita lakukan uji lanjut. Uji lanjut di sini gunanya adalah untuk mengetahui sampel mana yang berbeda itu. Ya, karena kan dia lebih dari 2 ya. Kalau kita membandingkan hanya 2 sampel A dengan B, terus dia bilang berbeda, ya sudah jelas A beda dari B. Kalau kita sekarang punya lebih dari 2, kita tidak tahu yang beda itu yang mana. Bisa saja A sama dengan B, tapi dia berbeda dengan C. Atau A sama dengan C, tapi dia berbeda dari B. Ada beberapa kemungkinan ya. Nah, untuk mengetahui sampel mana yang berbeda, kita lakukan uji lanjut. Uji lanjut itu sendiri, itu ada beberapa jenisnya ya, jenis uji lanjut.
Misalnya BNJ, BNT, atau DMRT. Nah, di video sebelumnya tentang pengolahan data menggunakan Minitab, kita sudah lihat kita pakai uji lanjut Tukey. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana perhitungan yang secara manual ya untuk uji lanjut DMRT. Oke, untuk uji lanjut DMRT, pertama-tama kita tentukan standar error rata-rata. Ya, atau DMRT-nya, ini standar error rata-rata itu adalah akar kuadrat tengah galat dibagi R atau ulangan. Ulangan di sini merupakan jumlah panelis. Nah, jadi di uji hedonik itu jarang sekali satu orang panelis diminta untuk melakukan pengulangan pengujian. Artinya dia hanya menentukan tingkat kesukaan satu kali saja. Untuk uji deskriptif dengan menggunakan panelis terlatih, itu biasa kita lakukan pengulangan. Pengulangan pengujian maksudnya ya. Jadi misalnya dia menilai sampel A hari Senin gitu. Nanti di hari Rabu dia disuruh menilai lagi sampel yang sama, sampel A lagi. Itu untuk melihat konsistensi dari jawaban si panelis terlatih tadi. Tapi kalau untuk uji hedonik tidak, satu kali saja. Nah, maka yang disebut dengan ulangan itu adalah jumlah panelisnya. Kalau kita punya jumlah panelis 20, maka pengujian kita ini sudah punya ulangan 20 kali. Ya. Nah, jadi tadi kuadrat tengah galat sudah kita dapatkan dari tabel ANOVA. Terus jumlah panelis kita ketahui ada 20, maka bisa kita hitung didapatlah standar error rata-rata yaitu 0,317. Oke, tahap kedua yaitu kita perlu tabel Duncan. Tabel Duncan ini bisa diambil di Google, ya, bisa di-download. Yang perlu diperhatikan adalah dia memiliki derajat bebas yang sama atau mendekati dengan derajat bebas galat kita. Tadi ingat dari tabel ANOVA, kita sudah menghitung derajat bebas galat kita, yaitu nilainya adalah 38. 38 ini kalau dibulatkan ya bisa jadi 40. Nah, kita ambil di sini tabel Duncan yang punya derajat bebas 40 misalnya. Nah, nilai di yang nilai P yang ada sejajar dengan derajat bebas 40 ini kita ambil. Berapa banyak yang kita ambil, yaitu sesuai dengan jumlah sampel kita. Sampel kita ada 3 kan, berarti P-nya P yang 3 ini. Jadi kita ambil, sebenarnya yang kita butuh cuma 2 ini ya. 2,858 dengan 3,006. Nah, tapi di slide ini memang dia, slide yang saya gunakan ini diambil 3 angka. Sebenarnya yang kita butuhkan itu adalah 2 angka saja. Jadi di sini yang kita ambil adalah sesuai dengan jumlah sampel kita. Kalau sampel kita 4, maka kita ambil nilai sampai P-nya 4, berarti sampai sini. Kalau sampel kita ada 20, berarti sampai sini kita ambil, kita ambil sampai ujung sini 20. Semuanya kita ambil. Tergantung tadi dari jumlah sampelnya. Nah, kita tadi cuma punya 3 sampel ya, berarti kita ambil yang 2 ini, 2,858 dan 3,006. Tahap selanjutnya yaitu kita hitung least significant range atau LSR. LSR itu didapat dari nilai tabel Duncan ya, yang tadi kita ambil dari tabel tadi ya dengan derajat bebas 40 dikali standar error rata-rata. Ini yang kita hitung pertama tadi ya, yang nilainya sekitar 0,3 tadi ya. Nah, itu dikalikan nilainya. Jadi 2,86 dikalikan standar error rata-rata, nanti dapatnya ini 3,01, terus dikalikan dengan standar error rata-rata dapatnya ini. Sekali lagi, dicoba ya, bisa di pause video ini, coba hitung, seharusnya mendapatkan nilai yang sama.
Tahap selanjutnya yaitu kita tentukan nilai rata-rata setiap sampel. Lalu kita urutkan, mulai dari yang kecil ke yang besar. Kebetulan di sini sampel kita setelah dirata-ratakan ya, roti Inggris itu paling kecil, roti Amerika yang lebih besar kedua, roti Indonesia yang paling besar. Kebetulan ini sudah berurutan. Kalau seandainya dia belum berurutan ya, misalnya roti Inggris nilai kesukaannya 5 misalnya ya, roti Amerika nilai kesukaannya 3, roti Indonesia tuh 7 misalnya. Ini kan tidak berurutan ya, ada 5, 3, 7. Maka kita urutkan dia penulisannya. Jadi yang pertama, sampel pertama yang kita tuliskan adalah roti Amerika Serikat dengan rata-rata 3, roti Inggris itu rata-rata 5, dan roti Indonesia rata-rata 7. Jadi kita urutkan lagi dia dari yang kecil ke yang besar. Nah, kasus ini kebetulan dia sudah berurutan gitu ya. Memang dari yang kecil ke yang besar. Apa pentingnya nanti kita urutkan ini? Karena kita akan membandingkan nilai dari tabel dan tadi dari nilai LSR yang sesuai. Yang sesuai itu maksudnya apa? Jadi seperti ini. Nah, kita sudah dapat ya tadi, sudah kita urutkan dari yang kecil ke yang besar. Nah, lalu kita cari selisihnya. Ya. Pertama, selisih dari B dikurang A. B dikurang A yaitu 4,45 dikurang 3,95. Hasilnya adalah 0,5. Nah, nilai selisih ini kita bandingkan dengan nilai LSR tadi. Ya, kita bandingkan dengan nilai LSR. Nilai LSR mana yang mau kita bandingkan? Gitu. Nah, itu tergantung kita sedang membandingkan sampel yang mana. Kalau kita membandingkan sampel yang berdekatan, A dan B kan berdekatan ya, tidak ada sampel di antara mereka dari A langsung ke B. Dia berdekatan, maka yang diambil adalah LSR di P2. LSR di P2 adalah 0,907. Nah, nilai selisih tadi 0,5 ini dibandingkan dengan 0,907. Kalau nilai selisihnya lebih kecil daripada nilai LSR, maka kita anggap tingkat kesukaan sampel A dengan sampel B ini sama. Ya, atau B sama dengan A. Sebaliknya, kalau seandainya selisih ini besar ya, lebih besar daripada nilai LSR, maka kesimpulannya adalah sampel B dengan sampel A itu berbeda. Oke, dalam kasus ini B dengan A itu dianggap sama atau berbeda tidak nyata karena nilai selisihnya itu lebih kecil daripada nilai LSR-nya. Nah, setelah kita hitung selisih A dengan B, sekarang kita hitung selisih A dengan C. A dengan C. Ya, A dengan C berarti 7,5 dikurang 3,95. Yaitu nilainya adalah 3,55. Nah, sekarang kita bandingkan dengan LSR yang mana? Tadi kan kalau dia berdekatan ya, sampel yang berdekatan dibandingkan dengan P2. Kalau sampelnya tidak berdekatan, ada langkaunya satu kan, A dengan C, berarti ada langkaunya B gitu ya. Di antara A dan C itu ada B. Maka yang kita ambil adalah LSR nomor 3. Ya, bukan nomor 2 lagi, nomor 3. Karena tadi ada, dia itu tidak berdekatan, ada jarak 1 gitu ya. Nah, jadi diambil LSR berikutnya. Yaitu yang berikutnya kita bandingkan dengan angka 0,954. Nah, selisih antara C dengan A itu adalah 3,55. Lebih besar daripada 0,954. Tadi, kalau selisih lebih besar daripada nilai LSR, maka sampel dianggap berbeda. Jadi, tingkat kesukaan roti Indonesia
berbeda dari tingkat kesukaan roti Inggris. Ya. A sudah kita bandingkan nih dengan semuanya ya. A dengan B sudah, A dengan C sudah. Berarti yang belum tinggal kita membandingkan B dengan C. Ya. B dengan C itu adalah 7,5 dikurang 4,45 sama dengan 3,05. Nah, B dan C kita bandingkan dengan LSR yang mana? Apakah dengan LSR yang P2 atau yang P3? Jawabannya adalah dengan LSR P2. Kenapa? Karena B dan C ini adalah sampel yang saling berdekatan. Ya. Setelah B langsung C. Ingat tadi, kalau dia langsung berdekatan, maka kita pakai yang 2. Kalau dia ada langkau 1, berarti kita ambil LSR berikutnya. Langkau 2, LSR berikutnya lagi. Gitu. Nah, di sini 3,05 tadi ya selisihnya. Kita bandingkan dengan nilai LSR-nya 0,907, masih lebih tinggi. Ya, tinggi yang angka selisih. Nah, maka bisa disimpulkan bahwa sampel C dengan sampel B itu juga berbeda. Artinya, tingkat kesukaan B berbeda secara signifikan dengan tingkat kesukaan C. Tapi, tingkat kesukaan A berbeda tidak nyata dengan tingkat kesukaan B. Ya, B sama dengan A, tapi A tidak sama dengan C, dan C tidak sama dengan B. Nah, bisa kita simpulkan di sini bahwa tingkat kesukaan panelis terhadap roti Inggris sama dengan roti Amerika Serikat. Sedangkan tingkat kesukaan roti Indonesia berbeda dengan tingkat kesukaan roti Inggris dan roti Amerika Serikat. Roti Indonesia lebih disukai daripada roti Inggris dan roti Amerika, di mana tingkat kesukaan roti Indonesia yaitu 7,5, sedangkan roti Inggris 3,95 dan roti Amerika 4,45. Jadi yang paling disukai dalam kasus ini adalah sampel C atau roti Indonesia. Nah, gimana cara penyajian datanya? Sama ya, dengan yang mau kita olah secara manual maupun dengan aplikasi seperti Minitab. Itu kita bikin tabelnya gitu ya. Semua yang tadi ada derajat bebas, kuadrat tengah, dan segala macam itu tidak kita tampilkan di hasil, biasanya di lampir, kalaupun ada di lampiran ya. Kalau di hasil ataupun kita mempublish artikel itu biasanya tidak kita tampilkan. Yang ditampilkan adalah nilai rata-rata plus standar deviasi dan notasi huruf. Ya. Kalau hurufnya sama, maka dia berbeda tidak nyata. Tadi kan yang berbeda hanya roti Indonesia, maka hurufnya kita kasih yang berbeda hanya satu saja, yang roti Indonesia. Sedangkan roti Inggris sama roti Amerika itu berbeda tidak nyata tadi ya, atau sama, maka kita kasih huruf yang sama, misalnya A dan A, terus di sini B. Demikian untuk cara menganalisis data secara manual.